Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan nge-review mengenai salah satu produk dari Apple, yakni iPhone ya. Tapi iPhone-nya bukan iPhone yang terbaru, tapi iPhone lama, yakni iPhone 11. Nah, dulu kebetulan saya pernah punya iPhone 11 dan itu garansi internasional, beli di Roxy ya. Cuman sayangnya waktu itu iPhone-nya ini sempat jatuh. Lalu kemudian si LCD-nya itu harus diganti. Nah, kebetulan waktu itu saya masih di Tasik, karena tidak ada iBox dan dia tidak bisa garansi iBox juga. Akhirnya saya memutuskan untuk diservis di salah seorang teman di Tasik. Nah, teman saya itu mengingatkan bahwa ini bukan asli dari iBox, tapi barangnya ori. Tetapi ketika diganti, karena memang saya lagi butuh, saya langsung ganti saja. Harganya memang tidak terlalu mahal LCD-nya. Nah, sayangnya saat itu setelah selesai diservis memang dia terdeteksi bahwa LCD yang saya pakai itu tidak original katanya, dan atau mungkin tidak dipasang oleh service center resmi. Nah, dari situ saya agak sedikit boleh dikatakan berpikir ulang lagi untuk membeli iPhone yang internasional ya, yang garansi internasional. Sehingga dan setelah itu memang iPhone itu sih baik-baik saja, cuman pada saat akan dijual si iPhone itu ke orang lain, si orang lainnya komplain bahwa ini ada indikator setting itu ada tanda merah, ada tanda warning, itu peringatan bahwa ini owner dealnya partnya itu nggak original. Nah, saya berhasil sebelum menjual pun sudah menyampaikan bahwa ini pernah diservis, malah LCD yang diganti itu saya serahin ke beliau, cuman beliau tetap tidak mau. Akhirnya barang itu dikembalikan. Nah, setelah itu karena memang iPhone itu sudah tidak bagus lagi, dalam artinya sudah ada standar itu, akhirnya iPhone itu saya kasih ke istri saya. Nah, kebetulan saya memang memakai MacBook ya untuk pekerjaan saya, sehingga saya masih membutuhkan iPhone untuk mengkoneksikan semua data-data yang ada di MacBook ke iPhone ya. Sehingga saya memutuskan untuk membeli lagi iPhone 11 ya, iPhone 11 karena menurut saya itu paling murah dan paling bagus, dan bentuknya pun unik gitu, tidak seperti yang sekarang agak rata. Saya nggak suka yang rata-rata kayak gitu, saya suka yang melengkung. Akhirnya saya beli lagi iPhone 11, tapi saya sekarang membeli di reseller resmi ya. Nah, kebetulan di bulan Maret itu ada blibli.com yang dia menjadi salah satu reseller resmi iPhone ya. Jadi di samping iBox dan Digimap, dan ternyata blibli.com pun dia menjadi reseller resmi dari iPhone. Dan pada saat launching iPhone ke-14 dia cukup sukses ya menjual, dan banyak review dari situ yang dia bilang bahwa blibli.com berbeda dengan yang lain, bahwa kemudian lebih bagus, kecepatan pengiriman juga cepat, garansinya juga bagus. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk membeli iPhone 11 ini lewat blibli.com ya. Waktu itu sekitar bulan Maret 2023 saya beli iBox ini, dan secara garis besar saya kira pelayanan cukup cepat ya. Jadi saya pesan jam 1, itu jam 3 itu sudah nyampe ya. Jam 3 sudah nyampe. Jadi ada garansi 2 jam sudah nyampe. Dan saat di unboxing, menurut saya dari mulai packaging dan sebagainya itu cukup bagus ya. Karena saya sudah pernah memakai iPhone sebelumnya, jadi pada saat di unboxing pun ya standar-standar saja, dari mulai ada hanya ada kabel chargernya saja, tanpa ada chargernya ya, jadi hanya kabelnya saja. Nah, kebetulan saya juga sudah memiliki akun Apple, jadi pada saat login pada saat itu mudah saja ya. Dan garis besar ini iPhone ini yang membedakan dengan iPhone sebelumnya, kapasitas memorinya aja. Yang kemarin memorinya 64, nah sekarang saya beli yang 129 ya. Jadi ini lebih banyak memorinya, karena meskipun saya udah beli iCloud, tapi terkadang foto-foto itu tidak langsung automatically masuk ke iCloud, sehingga saya memutuskan untuk membeli iPhone 11 yang memang memorinya lebih banyak. Nah, kebetulan saya pun sudah memiliki hardcovernya cukup
bagus, yaitu dari Spigen ya, sehingga terproteksi dengan baik. Nah, kelemahan saya dulu saat membeli iPhone 11 itu, saya waktu itu menggunakan proteksi iPhone-nya kurang bagus, sehingga pada saat jatuh dilempar sama anak saya. Sebenarnya si LCD-nya nggak retak ya, cuman dia tidak maksimal nyalanya ya. Nyalanya tidak ada mati total gitu, hilang. Dan loadingnya lama, dan kata teman saya yang servis di Tasik gitu, dia bilang ini memang LCD-nya yang kena. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk setelah diganti LCD, saya memutuskan untuk membeli Spigen yang bagus, yang ketika kalau misalkan jatuh dia akan, karena dia ada shock absorbernya juga ya, ada shocknya, jadi tidak menyebabkan handphone kita cepat rusak kalau seandainya jatuh. Nah, garis besar teman-teman, iPhone 11 ini menurut saya masih sangat layak untuk kita beli di tahun 2023 ini. Yang kelemahannya itu menurut saya cuma satu, dia belum ada 5G ya. Yang lainnya itu menurut saya sama aja. Dia belum 5G, cuma sejauh ini kan 5G itu hanya di lokasi tertentu saja. Jadi sebenarnya tidak urgent banget kita membutuhkan 5G. Malah sekarang di beberapa kantor kan sudah menyiapkan WiFi 5G. Jadi kalau seandainya pun kita tidak memiliki handphone kita tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk menangkap sinyal 5G, menurut saya sinyal 4G pun masih cepat ya. Malah di iPhone ini ada LTE ya. Menurut saya itu di atas 4G tapi belum 5G. LTE ini menurut saya bisa maksimal. Jadi teman-teman, kelebihan iPhone 11 ini juga dia bisa memakai eSIM ya. Jadi kita bisa memasang 2 SIM di HP ini. Yang satu SIM-nya ada fisiknya, yang satu lagi ya dia elektronik ya, SIM. Jadi kita bisa membeli misalkan di Smartfren gitu, dia sudah ada eSIM, dan kita bisa memilih nomor yang spesial ya, nomor yang khusus. Misalkan saya membeli nomor yang sesuai tanggal lahir. Nah, ini iPhone 11 ini tidak saya pakai, bukan daily handphone ya, bukan saya pakai tiap hari, tapi dia hanya saya fungsikan untuk mengkoneksikan MacBook saya ke handphonenya. Jadi suatu saat kalau saya butuh file-file yang penting, misalkan dibutuhkan pada saat saya lagi liburan, kemudian saya tidak bawa laptop, maka di iCloud-nya bisa saya buka, dan dokumen yang ada di MacBook saya itu terkoneksi langsung dengan dokumen yang ada di iPhone ini, dan itu sangat memudahkan ya. Seperti yang kita ketahui bahwa environment atau ekosistem iPhone ini membuat kita menjadi lebih simpel ya. Meskipun memang bagi teman-teman yang mungkin biasa memakai Android, saat beralih ke iPhone itu agak sedikit kagok, tapi lama-lama itu akan terbiasa. Oke, saya kira itu review saya mengenai iPhone 11 yang saya beli di blibli.com, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang ingin switch dari Android ke iPhone, itu menurut saya iPhone 11 ini menjadi salah satu iPhone yang direkomendasikan. Daripada teman-teman beli iPhone yang mahal 12, 13, 14, menurut saya ini masih bagus ya. Dan sama dalamannya juga sama, dia tahan air juga ya, cuman berkurang dia belum 5G saja ya. Saya kira itu review saya mengenai iPhone 11 yang saya beli dari blibli.com. Semoga video ini bermanfaat. Thank you very much. Assalamualaikum.